Filem Shang-Chi mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Shang-Chi. Ia menjalankan kehidupan normalnya di Amerika. Namun, suatu ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba, Shang-Chi diburu kelompok teroris berjuluk Ten Ring yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Alhasil, ia harus meninggalkan kehidupan barunya di Amerika dan kembali bertarung dengan masa lalunya yang sudah lama ia tinggalkan. Shang-Chi kemudian memberontak dan berbalik menyerang sang ayah. Tidak hanya itu, Shang-Chi juga berhadapan dengan seekor naga raksasa yang sangat besar. Film ini disutradarai oleh Dustin Daniel dan diperankan oleh Simu Liu sebagai Shang-Chi, Fala Chen sebagai Su Xiaolin, Tony Leung sebagai Wen Wu, Oka Wina sebagai Katie, dan masih banyak lagi pemerannya. Untuk mengetahui bagaimana lanjutan filmnya, yuk simak saja videonya. Di awal filem, ibunya Shang-Chi menceritakan kisah masa lalu dari ayahnya. Dalam cerita itu, dikisahkan ayah Shang-Chi sudah hidup ribuan tahun. Karena efek dari memiliki 10 cincin gelang di tangannya, dia bisa hidup abadi. Selama ribuan tahun itu, ayah Shang-Chi sudah menaklukkan berbagai kerajaan. Dengan menyebut pasukannya bernama 10 cincin, dia pun pergi ke belahan dunia untuk menaklukkannya. Tahun 1996, ayah Shang-Chi sudah memiliki banyak uang dan kekuasaan hingga ia mendirikan sebuah pusat ilmu bela diri. Ia pun belum puas dengan semua yang diraihnya. Suatu ketika, ayah Shang-Chi mendengar berita bahwa ada sebuah desa yang berlatih ilmu bela diri dari para dewa. Desa itu bernama Ta Lo. Ia dan pasukannya pun pergi ke desa tersebut dengan menyisiri hutan rimba. Namun, di tengah jalan pasukannya diseret oleh hutan ke dasar jurang hingga pasukannya terjatuh. Beruntung, ayah Shang-Chi memiliki 10 cincin di tangannya dan ia pun menyelamatkan diri. Setelah itu, ia kembali masuk ke hutan seorang diri. Namun, di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang berasal dari desa Ta Lo. Ayah Shang-Chi menanyakan di mana jalan menuju ke desa tersebut. Wanita itu enggan menjawab, dan karena kesal mereka pun bertarung. Di sini, ayah Shang-Chi terkejut dengan ilmu bela diri wanita itu karena bisa menyeimbangi kekuatannya. Padahal selama ribuan tahun belum ada satupun yang bisa melawan ayahnya Shang-Chi. Namun sekarang baru ada ilmu bela diri yang mampu melawannya. Bahkan dalam pertarungan itu 10 cincin milik ayah Shang-Chi bisa dikendalikan oleh wanita tersebut dengan kekuatannya, hingga akhirnya ayah Shang-Chi bisa dikalahkan. Tetapi dalam pertarungan itu mereka berdua saling jatuh cinta dan pada akhirnya mereka menikah, mempunyai 2 anak, salah satunya bernama Shang-Chi. Namun akibat dari pernikahan itu, sang wanita tersebut diusir dari desanya dan menetap bersama Shang-Chi beserta suaminya. Tetapi niat ayah Shang-Chi menemukan desa tersebut tidak jadi, bahkan wanita itu tidak memberitahu pada suaminya di mana letak desa tersebut. Itulah kisah masa lalu dari ayah Shang-Chi hingga bertemu dengan ibunya. Kisah ini diceritakan oleh ibu Shang-Chi padanya pada saat umur 5 tahun. Shang-Chi juga diberi sebuah kalung hijau oleh sang ibunya. Kemudian kita dibawa ke puluhan tahun di masa depan, hingga kita diperlihatkan Shang-Chi sudah tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda. Di sini, Shang-Chi hidup di Amerika dan bekerja sebagai seorang juru parkir di sebuah hotel. Ia juga mempunyai seorang teman dekat, ia bernama Katie.
Keesokan harinya, Shang-Chi dan Katie hendak pergi bekerja menggunakan bus. Namun, di dalam bus ada beberapa bandit yang menginginkan kalung milik Shang-Chi. Shang-Chi tentu saja tidak akan menyerahkan kalung pemberian ibunya. Ia pun bertarung melawan 4 bandit tersebut. Katie yang tidak menyangka kalau Shang-Chi bisa bertarung dengan baik. Ia terkejut melihatnya. Padahal Shang-Chi yang ia kenal puluhan tahun adalah seorang pria bodoh dan tidak bisa apa-apa. Setelah bertarung cukup sengit, Shang-Chi pun bisa mengalahkan mereka. Namun sayangnya, kalung di lehernya berhasil diambil oleh salah satu bandit kuat tersebut. Kemudian Shang-Chi langsung bergegas pulang untuk bersiap pergi ke Macau menemui adiknya. Karena kalung yang sama juga dimiliki oleh adiknya, ia pun khawatir bandit tersebut akan memburu adiknya. Katie yang bingung, ia terus bertanya pada Shang-Chi, siapakah ia sebenarnya dan apa yang diinginkan oleh musuh tadi sampai ingin membunuhnya. Shang-Chi pun menjelaskan bahwa musuh yang tadi melawannya adalah suruhan dari ayahnya sendiri. Ia pun akan pergi ke Macau untuk menyelamatkan adiknya. Katie yang masih bingung, ia pun bersikeras ingin ikut Shang-Chi pergi ke Macau. Setelah sampai di Macau, ia pun dituju ke alamat adiknya, yaitu sebuah tempat klub pertarungan. Ternyata Shang-Chi sudah terkenal lewat pertarungannya di dalam bus saat melawan 4 orang musuh. Saat ia bertarung, ada penumpang lain yang merekam pertarungannya hingga tersebar ke seluruh jaringan internet. Shang-Chi yang niatnya mencari sang adik perempuan, ia pun diharuskan bertarung di sana. Benar saja, lawannya yaitu adiknya sendiri sekaligus petarung yang paling hebat di sana. Shang-Chi terkejut kalau lawannya adalah sang adiknya sendiri bernama Xu Xialing. Xialing pun dengan rasa dendam pada kakaknya, ia bertarung dengan sungguh-sungguh. Xialing kecewa pada kakaknya. Dulu saat masih kecil, ia ditinggal pergi. Padahal saat itu ibu mereka sudah mati dan hanya tersisa ayahnya saja yang kejam. Shang-Chi pun kabur dan pergi ke Amerika, sedangkan Xialing ditinggal bersama ayahnya. Kemudian dalam pertarungan ini, Xialing berhasil mengalahkan kakaknya yaitu Shang-Chi. Setelah itu, Shang-Chi dibawa ke kantor milik adiknya. Shang-Chi juga tidak menyangka kalau tempat pertarungan ini adalah milik adiknya. Kemudian Xialing bertanya kenapa ia bisa sampai ke tempat miliknya. Shang-Chi pun menjawab kalau ia mendapatkan surat dari adiknya yaitu Xialing. Xialing pun membantah tidak pernah mengirim surat pada Shang-Chi. Mereka pun langsung berpikir, jangan-jangan itu adalah ulah ayah mereka agar bisa ditangkap secara bersamaan. Benar saja, tiba-tiba anak buah ayah mereka datang dan menyerang. Xialing pun kabur, sedangkan Shang-Chi dan Katie harus lewat jendela agar bisa sampai di lift. Namun Shang-Chi dan Katie malah diserang. Shang-Chi sempat kewalahan melawan anak buah ayahnya. Katie yang hampir terjatuh, ia pun diselamatkan oleh Xialing yang kemudian datang. Pertarungan terus berlanjut hingga kalung milik Xialing berhasil diambil. Shang-Chi sempat mengejar musuh tersebut untuk mengambil kembali kalung adiknya. Setelah bertarung, tiba-tiba ayah mereka datang dan Xialing serta Shang-Chi terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah mereka langsung mengajak Shang-Chi dan Xialing untuk pulang, serta Katie juga ikut bersama mereka. Kemudian setelah sampai di sana, mereka langsung diberi tempat istirahat. Saat malam tiba dan suasana makan malam, ayah Shang-Chi menceritakan kisahnya pada saat-saat ia akan menikah dengan ibu mereka. Ia juga menceritakan kisah ini pada Katie selaku tamu yang baru datang. Ayah Shang-Chi kemudian memberitahu namanya. Ia bernama Wenwu. Kemudian Wenwu membawa kedua anaknya ke sebuah ruangan. Dalam ruangan itu, Wenwu menunjukkan beberapa hasil penelitiannya tentang desa Talu.
tempat lahir isterinya sekaligus ibu dari Shang-Chi dan Xialing. Wenwu juga mengatakan kalau ia seolah-olah berbicara dengan isterinya, seperti suara datang di bisikan telinganya. Suara itu seperti meminta tolong padanya. Wenwu pun yakin kalau isterinya sedang ditahan di desa Talu. Shang-Chi kemudian menasihati ayahnya kalau ibunya sudah mati. Kemudian Wenwu kembali membantah dan menunjukkan bukti peninggalan kalung pada anaknya. Dengan kedua liontin kalung anaknya, ia menunjukkan sebuah peta yang akan menuju ke desa Talu. Di sana, Wenwu langsung mempersiapkan pasukannya. Dalam 3 hari ke depan, mereka akan pergi ke desa Talu dan menyelamatkan isterinya. Di sini, Shang-Chi kembali membantah ayahnya agar jangan pergi ke desa Talu namun sang ayah langsung menghajar anaknya dan mengurung mereka serta Katie. Shang-Chi, Xialing dan Katie, mereka bertiga dikurung oleh Wenwu. Namun di dalam kurungan bawah tanah, mereka bertemu dengan laki-laki yang menjadi tahanan yang cukup lama. Ayah mereka mengurung laki-laki tersebut karena dianggap sebagai teroris dan mengancam baginya. Namun tiba-tiba seekor binatang aneh datang menghampiri laki-laki tersebut. Shang-Chi dan Katie terkejut melihatnya karena bentuk binatang itu belum pernah ada di dunia ini. Laki-laki itu menamai binatang tersebut bernama Morris dan mengatakan kalau binatang itu adalah peliharaan ibu mereka dan binatang tersebut tahu jalan menuju ke desa Talu. Shang-Chi sempat ragu karena jalan menuju ke desa tersebut seperti labirin. Siapapun bisa saja tersesat. Sedang asyik mengobrol, di sisi lain, Xialing berhasil mencari jalan keluar dari penjara tersebut. Mereka berempat langsung mengambil mobil dan kabur dari markas ayahnya. Sekarang tujuan mereka adalah desa Talu. Karena mereka berencana sampai duluan agar bisa memberitahu para penghuni desa kalau Wenwu ayah mereka akan datang. Dipandu oleh Morris binatang yang aneh, Shang-Chi, Xialing, Katie, mereka sampai di pinggir hutan untuk menuju ke desa Talu. Hutan labirin pun terbuka. Mereka dengan menggunakan mobil langsung masuk ke dalam hutan yang dipandu oleh Morris. Katie yang ahli dalam menyetir langsung tancap gas dan melakukan beberapa belokan karena hutan tersebut hidup. Jika sedikit saja salah dalam membawa mobil, mereka bisa saja dihancurkan oleh pohon-pohon yang bisa bergerak. Setelah melalui rintangan di hutan yang hidup, akhirnya mereka sampai di air terjun yang merupakan pintu masuk ke desa Talu. Mereka pun masuk dan sesampai di sana, mereka terkejut melihat binatang-binatang yang aneh dan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak jauh berjalan, mereka langsung sampai di desa Talu. Para penduduk di sana langsung bersiap menyerang karena mereka dianggap sebagai musuh. Shang-Chi dan Xialing turun dan langsung memperkenalkan diri serta mengatakan nama ibu mereka. Tidak lama kemudian, bibi mereka datang dan langsung memeluk mereka berdua. Shang-Chi kemudian mengatakan kalau ayah mereka akan segera datang. Sang bibi pun menunjukkan sebuah gerbang kegelapan yang sudah lama mereka jaga. Tugas penduduk Talu yaitu menjaga gerbang tersebut agar tidak terbuka. Bibi mereka juga menjelaskan kalau dahulu gerbang kegelapan pernah terbuka dan seekor naga jahat beserta pasukannya memakan semua jiwa manusia. Namun berkat sang naga pelindung agung datang dan bisa mengalahkan mereka serta menguncinya. Bibi mereka juga mengatakan kalau ayah mereka sedang dibisikkan oleh naga jahat dengan mengatakan kalau istrinya sedang disegel di gerbang kegelapan. Padahal itu hanyalah sebuah kebohongan agar sang naga itu bisa membebaskan diri. Karena sang naga juga tahu kalau ayah mereka memiliki sebelah cincin yang bisa menghancurkan gerbang tersebut. Di sini, Shang-Chi dan Xialing mendapatkan hadiah dari peninggalan ibunya berupa baju untuk bertaruh.
Mereka juga melakukan latihan agar siap melawan pasukan ayahnya. Keesokan harinya, ayah mereka beserta pasukannya datang. Pertarungan pun terjadi antara desa Talo dan pasukan ayah Shang-Chi, yaitu Wen Wu. Shang-Chi sempat bertarung dengan ayahnya, namun ia berhasil dikalahkan dan terlempar ke danau. She was gone, and we needed to. Wen Wu pun mendengar suara bisikan istrinya berasal dari gerbang kegelapan. Ia langsung menuju ke sana dan memukul gerbang tersebut menggunakan kekuatan 10 cincinnya. Perlahan, gerbang tersebut terbuka dan mengeluarkan pasukan kegelapan dari sana. Di sisi lain, kedua belah pihak antara anak buah Wen Wu dan desa Talo, mereka yang sebelumnya bertarung sekarang menjadi tim dan akan melawan pasukan kegelapan. Kemudian Shang-Chi yang terjatuh ke air, ia teringat akan ibunya. Lalu ia sadar bangkit kembali dengan seekor naga putih yang akan melawan naga dari kegelapan. Shang-Chi langsung pergi membantu untuk melawan pasukan kegelapan. Kemudian ia sendiri juga pergi ke gerbang untuk melawan ayahnya yang hendak membuka gerbang kegelapan. Pertarungan pun terjadi antara Shang-Chi dan ayahnya. Wen Wu yang sudah terhipnotis oleh naga kegelapan, ia bertarung dengan Shang-Chi menggunakan 10 kekuatan cincin di tangannya. Walau bermodalkan tangan kosong menghadapi ayahnya, Shang-Chi akhirnya bisa mengambil alih 10 cincin milik ayahnya. Namun Shang-Chi tidak tega menyerang ayahnya sendiri dan cincin itu pun dikembalikan pada ayahnya. Tidak lama kemudian, naga besar keluar dari gerbang kegelapan. Ayah Shang-Chi yang berada di sana menjadi korban pertama. Jiwanya dihisap oleh naga tersebut. Kemudian 10 cincin diserahkan pada Shang-Chi. Setelah itu, naga putih datang dan langsung menyerang naga hitam tersebut. Pertarungan pun terjadi antara dua naga besar. Shang-Chi dan Xiaoling yang menaiki naga putih ikut membantu melawan sang naga hitam. Hampir bisa dikalahkan, namun pasukan naga hitam membawa jiwa manusia yang telah dihisap dan diberikan kepadanya sebagai penambahan kekuatan. Naga hitam pun kembali kuat dan langsung menangkap naga putih untuk dihisap jiwanya. Dari bawah, Katie yang memegang panah, ia berhasil membidik leher naga hitam sampai terluka dan naga putih pun terbebas. Naga putih kemudian kembali memberi serangan telak dengan kekuatan airnya, serta dibantu oleh kekuatan 10 cincin milik Shang-Chi. Dan akhirnya, naga hitam dari gerbang kegelapan tersebut berhasil dikalahkan. Pertarungan pun selesai. Namun Shang-Chi juga bersedih banyak pasukannya yang kehilangan jiwa mereka dan mati. Dan filem pun selesai. Di akhir cuplikan, Shang-Chi dan Katie dipanggil oleh para anggota Avengers dan diperiksa cincin yang ia miliki. Di sana juga kita diperlihatkan ada Captain Marvel serta ada sosok Hulk. Mereka berpesan perjalanan Shang-Chi akan segera dimulai dan selesai.